Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Apalagi kasus sudah tepat hari yang 100 loh, perlu kalian ketahui kami di sini punya berita yang sangat menarik nih, terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, misteri keberadaan 3 wanita ditambah 2 orang rekannya, ternyata di hari kejadian, atau di tanggal 18 Agustus ada yang melihat dengan mata kepalanya, yang kabarnya total pelaku 5 orang yang dilihat saksi ini pada pagi hari. Ternyata polisi selama ini, bekerja sungguh luar biasa, yang tak banyak orang ketahui, jika polisi juga sudah mengorek keterangan sejumlah saksi lain, yang luput dari perhatian. Tentu saja ini adalah hal baru, jika ternyata ada saksi kunci lain dalam kasus Subang. Selama ini, pemberitaan kasus Subang berkutat pada 3 saksi kunci Yosef, Danu, dan Yoris. Namun ternyata ada 3 saksi lain yang memiliki kesaksian penting dalam ini, yang membuat kita semua terkejut. 3 saksi tersebut juga turut diperiksa polisi. Bahkan ada salah satu saksi yang melihat ada 5 orang di TKP pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Dan seorang saksi yang lainnya, juga mengaku jika dirinya melihat seseorang yang berada di lokasi pembunuhan saat pagi hari. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Komisaris Besar RD Acaniago, jika beberapa waktu yang lalu juga menjelaskan, sejak tanggal 15 November tahun 2021 kasus Subang sudah ditangani Polda Jabar. Sudah banyak saksi yang panggil, lebih rincinya ada sekitar 55 saksi, dan menurut Pol RD, yang semuanya sudah dimintai keterangan pihak kepolisian. Nanti kita akan pelajari lagi oleh Polda Jabar, apabila sudah mengerucut dan sesuai dengan yang disampaikan atau yang diperiksa oleh Polres Subang, ya mungkin itu akan difokuskan lagi, jadi kita menunggu saja, jelas RD. Ada ketiga saksi itu juga, sebelumnya Pol RD sudah menjelaskan jika hari ini sudah ada 2 atau 3 yang dimintai keterangan di Polda, jadi kita menunggu, ucap RD. Belum jelas, sosok 3 saksi yang dimaksud RD, di luar pernyataan Kabid Humas, akun YouTube Misteri Mbak Suci, memposting video kesaksian dari 3 orang. Ketiga pria ini mengaku juga turut diperiksa dalam kasus Subang. Saksi pertama yang wajahnya diblur dan namanya tak diberitahu, mengaku ditanya penyidik soal apa yang dilihat saat melintas rumah Tuti. Pria ini mengaku melintas TKP menjelang tengah malam. Ya, paling ditanya pas saya melintas di depan TKP, sekitar jam 23.40 waktu Indonesia Barat, katanya. Ia mengaku melintas saat perjalanan pulang ke daerah Kasomalang. Pulang dari rumah saudara mau ke Kasomalang, katanya. Saat melintas TKP, ia mengaku melihat 5 orang di TKP kasus Subang. Di TKP saya melihat ada 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki, itu gak lama sih, sebentar, melintas sekitar 55-60 km per jam lah, katanya. Tidak cuma melihat 5 orang, dirinya juga mengaku melihat mobil Alphard, yang sedang diparkir, posisi Alphard di luar menghadap ke garasi, posisi mobilnya mati. Iya, banyak orang, katanya. Diketahui bersama, jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard. Saat jasad ditemukan, posisi mobil ada di garasi menghadap ke arah jalan. Saksi kedua mengaku melihat seseorang saat pagi hari, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saya cuma lihat seseorang di situ pagi, terus pulang masih ada orang itu, katanya. Pria ini mengaku melihat seseorang di TKP pembunuhan ibu dan anak sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di tempat kejadian, sekitar jam 6 jam 7 lah, katanya. Yosef dalam acara Aiman Kompas TV mengaku pertama kali sampai di rumah Tuti pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu Bapak Yosef Hidayah, mengaku pulang ke rumah Tuti untuk mengambil stick golf. Meski demikian, belum jelas seseorang yang dilihat saksi kedua itu Yosef atau bukan. Kesaksian pria ketiga hampir sama dengan saksi pertama. Ia mengaku melihat sebuah kendaraan di TKP saat tengah malam. Saya melihat ada kendaraan di sekitar TKP pas pulang dari rumah teman, pukul 12 lebih, katanya. Saksi lain berinisial S bercerita pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, ia sedang berada di dalam angkot. Tiba-tiba saja angkot yang ditumpangi berhenti mendadak. Saya cuma nengok ke depan, ternyata ada mobil Alphard parkir, tapi saya cuma nengok langsung fokus lagi, kata S dikutip tribunnewsbogor.com dari akun YouTube Indra Zainal. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.